Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya jika negara mempunyai rasisme yang tinggi? Apa jadinya jika orang berkulit hitam dianggap tidak layak hidup oleh orang kulit putih? Dari segi pendidikan, ekonomi, bahkan pekerjaan, hak mereka semua dirampas. Bagaimana orang kulit hitam memperjuangkan haknya pada masa itu? Saya, Meflana Arfa Musa, Departemen Teknik Kimia, NRP 0221144000014, kelas Pastek 37, akan merangkum film inspiratif, serta saya akan mereview film dari segi SDGs. Sebelum itu, apa sih SDGs itu? Dikutip dari website resmi PBB, SDG atau Sustainable Development Goals merupakan 17 tujuan yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan bumi dengan target tahun 2030. Di esensi ini, tujuan SDG yang jadi concern utama adalah tujuan pertama, mengakhiri segala bentuk kemiskinan, tujuan kedua, mengakhiri kelaparan, tujuan ketiga, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan, tujuan keempat, menjamin kualitas pendidikan, tujuan ke-10, mengurangi kesenjangan intra dan antar negara, dan tujuan ke-16, menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai. Film diawali pada pemandangan di perkebunan kapas milik orang kulit putih yang mempekerjakan budak berkulit hitam. Kehidupan seorang anak berkulit hitam bernama Cecil berubah ketika ibu Cecil diperkosa putra majikannya sementara ayahnya dibunuh. Lalu, nenek dari pemilik ladang merasa kasihan sehingga mengangkat Cecil sebagai pelayan yang bekerja di dalam rumah. Berbakar pelajaran itulah Cecil memutuskan pergi dari ladang kapas ketika beranjak dewasa. Ternyata dunia di luar lebih parah dari yang dia bayangkan. Tidak ada yang memberinya pekerjaan, tidak ada yang memberinya tempat tinggal, tidak ada yang memberinya makan, serta terlihat orang berkulit hitam mati di mana-mana. Waktu berlalu tahun 1957, seorang bangsawan merekomendasikannya ke Hotel Bintang 5 bekerja sebagai pelayan. Suatu ketika, bangsawan itu bertanya kepadanya, apakah orang berkulit hitam dan berkulit putih seharusnya bersekolah bersama? Cecil melihat dan menjawab, seharusnya tidak dilahirkan. Dia membuat bangsawan itu senang. Demi bertahan hidup, dia hanya bisa menyerah. Percakapan pada scene ini terlihat bahwa tujuan 3, 4, 16 dari SDG belum terpenuhi. Tercermin bahwa kesejahteraan, kualitas pendidikan, dan perdamaian masyarakat kulit hitam dianggap sebagai pengganggu. Singkat cerita, dia direkrut sebagai pelayan kepresidenan Amerika di White House karena dia pernah melayani bangsawan dan semua bangsawan senang dilayaninya. Pertama kali melayani di istana, Cecil sangat gugup. Untung saja presiden memulai pembicaraan dengannya. Apakah kamu punya anak? Dan benar saja, dia memiliki 2 anak putra. Presiden lanjut bertanya, apakah mereka pergi ke sekolah? Iya pak, jawab Cecil. Pulangnya, Cecil bangga dan mengatakan pada anaknya bahwa presiden berbicara padanya dan senang bahwa putranya bersekolah. Akan tetapi, anaknya justru menjawab, walau sekolah, tapi sekolah itu hanya bermurid orang kulit hitam saja, tidak ada orang kulit putih di sana. Pada scene ini terlihat bahwa tujuan keempat, yaitu menjamin kualitas pendidikan, telah terpenuhi. Walau tetap berada pada lingkungan rasisme, di mana problematika yang awalnya orang kulit hitam tidak boleh mengenyam pendidikan karena pendidikan hanya untuk orang kulit putih, tetapi pada saat itu sekolah boleh dibuka, walau harus dipisah antara sekolah orang kulit hitam dan orang kulit putih. Suatu ketika di masa kepresidenan Johnson, Cecil meminta kenaikan gaji kepada manajer karena baginya gaji pelayan kulit hitam jauh di bawah gaji pelayan kulit putih, padahal pekerjaannya sama. Tetapi manajer tidak terima dan mengatakan, kalau kamu tidak puas dengan upahmu, lebih baik engkau pergi dari sini. Pada scene ini terlihat jelas bahwa tujuan 1 dan 3, yaitu menumpas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, belum terpenuhi. Singkat cerita, pada tahun 1986, Reagan menjabat jadi presiden dan langsung memberitahukan pada Cecil, saya ingin kamu mengirimkan ini kepada manajer. Setelah itu, Cecil pergi ke manajer dan meminta kenaikan gaji lagi. Dan manajer langsung menyuruhnya pergi. Tetapi Cecil malah berkata, presiden mengatakan bahwa Anda dipecat karena tidak menyamaratakan gaji pada pelayan kulit hitam dan kulit putih. Akibat hal tersebut, pelayan kulit hitam di sana mendapatkan haknya, mendapatkan kenaikan gaji. Scene ini menunjukkan bahwa tujuan ketiga dan ke-16 telah terpenuhi, yaitu tentang keadilan. Sehingga solusi dari film ini menghadirkan presiden sebagai solusinya dan mendukung orang kulit hitam di istana. Karena perjuangan Cecil inilah dia menjadi pelayan terbaik. Akhirnya istri Presiden Reagan mengundang Cecil ke pesta minggu depan bukan sebagai pelayan kerajaan, melainkan sebagai tamu, serta bawalah istri dan anakmu. Selama bekerja di istana, dia baru pertama kali ke istana dengan pesta mewah bersama istrinya. Ternyata perasaan melayani dan dilayani itu berbeda. Melihat pelayan lain yang bersabar membuat Cecil melihat seperti dirinya sendiri.
Karena momen tersebut, perasaan yang dulu senang melayani sekarang berubah. Dia tidak ingin menjadi pelayan orang kulit putih lagi, dan akhirnya mengajukan resign pada presiden. Presiden sangat terkejut karena telah menganggap Churchill sebagai keluarganya. Kemudian dia mencari Louis, bergabung bersamanya, memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam bersama-sama di penjara bersama Louis, yaitu anaknya sendiri yang telah menjadi politikus. Pada scene ini terlihat bahwa hak-hak orang kulit hitam masih belum dilindungi, sehingga tujuan 3-10-16 masih belum terpenuhi. Sampai pada tahun 2008, presiden pertama orang berkulit hitam, yaitu Barack Obama, telah terpilih. Churchill tidak menduga bahwa dia bisa hidup sampai seorang berkulit hitam menjadi presiden. Akhirnya, Churchill dipanggil Obama. Seorang kepala konsultan berkulit hitam menyambutnya dan ingin mengantarnya ke presiden, tetapi tidak ada yang lebih kenal dari tempat ini. Churchill berkata, dia tahu jalannya, dan dengan bangga dia masuk. Pada scene terakhir ini terlihat bahwa hak-hak orang kulit hitam telah setara. Solusi dari film ini untuk mencapai tujuan tersebut adalah karena banyaknya demo di mana-mana. Terlebih lagi, banyaknya demo orang berkulit hitam di Amerika sehingga membuka mata dunia akan kekejaman Amerika Serikat. Ketiga di sini adalah tentang pemisahan sekolah ras dan pencapaian hak-hak kulit hitam. Yang pertama adalah penyelesaian masalah sekolah yang memisah antara kulit hitam dan kulit putih. Memang benar, ini sudah mencapai tujuan keempat, yaitu menjamin kualitas pendidikan. Tapi ini masih kurang tepat. Menurut pendapat saya, lebih baik mencampur sekolah mereka sejak playgroup dan TK. Karena pikiran dan etika orang akan menjadi hal yang ditanam dari dirinya sampai dewasa nanti. Dan itu adalah ketika mereka masih kecil. Jika orang kulit putih telah bersama dengan orang kulit hitam sejak playgroup, maka beberapa tahun mendatang akan tidak ada lagi rasisme, karena doktrin itu selalu ditanam sejak kecil. Serta, yang kedua adalah, menurut saya penyelesaian untuk mencapai hak-hak kulit hitam itu adalah menjadi manusia yang benar-benar bermanfaat, dibutuhkan, dan yang paling penting adalah pintar dan berilmu. Karena apa? Semakin banyak ilmu seseorang, maka orang sekitarnya akan segan dan sangat membutuhkan orang tersebut demi kehidupan mereka yang lebih baik. Seperti halnya Barack Obama, dia sangat pintar sekali dan hal itu membuat orang mengakuinya padahal dia adalah orang berkulit hitam yang masa itu dipandang sebagai ras rendahan. Oleh karena itu, daripada kita berdemo, membuat rusuh dengan protes, dan bahkan menunjukkan bahwa kita itu orang yang sangat keras, lebih baik kita memperbaiki diri sendiri, sehingga semua orang yang bahkan orang tidak suka akan mengakui kita. Maka di saat itulah puncak dengan kita melakukan perubahan.